Salam budaya. Rahayu. Rahayu. Mungkin kita rahayu sagung dumadi. Pemirsa YouTube yang berbahagia, kali ini kami tetap bersama dengan sedulur lanang untuk Baworoso. Ya, hitung-hitung kami untuk apa yang membongkar ingatan kami tentang sesuatu yang perlu kita bahas agar tidak lupa. Monggo Pak Pik, dawuh napa? Selamat siang pada pagi. Ya, Di kali kesempatan ini ya. saya mau tanya Pak ya. Ini kita, khususnya saya, Ya. apa bisa Pak berkomunikasi dengan leluhur-leluhur dahulu yang sudah mendahului? Itu pengertian begitu gimana Pak? Apa dilogikakan bisa real atau gimana Pak? Ya. Terus kaitannya dengan itu Pak ya? Di luaran banyak teman-teman itu begini, bisa komunikasi dengan roh-roh leluhur yang terdahulu. Misalkan leluhur, bisa komunikasi dengan wali dan lainnya. Itu bagaimana Pak? Mohon untuk dijelaskan, dilogikakan. Terima kasih Pak. Ampun. Para pemirsa YouTube, seandainya jawaban kami nanti tidak cocok dengan panjenengan, kalau nggak cocok dengan Pak Pik, aku mohon maaf karena ini sebuah paham ya. Yang tidak perlu untuk jadi bandang, kita hanya sebatas untuk tukar kawero ya. Untuk mengkupas ini sebetulnya demikian, kita berbicara pada hukum akli dan hukum nakli, hukum tulis ya maupun hukum akal. Nanti ada di situ. Orang meninggal itu biasanya orang Jawa ya. Biasanya diselamati 3 hari, 7 hari, 100 hari, 40 hari, terus pendaan atau setiap tahun sampai ke 1000 hari alias wis entek selametane kalau bilang ya. Ini wis bar sewune entek selametane, habis masalah keselamatannya. Kepercayaan itu bisa diterima dengan demikian. Orang kalau sudah 1000 hari itu tulang belulangnya, jenazahnya, jasadnya itu sudah hancur dari tanah. Bisa dimengerti demikian. Kalau dia nggak hancur dari tanah, berarti dia ada faktor X. Kenapa kok dia tidak sampai hancur dengan tanah? Ada kan bilangnya kafannya masih utuh, segalanya masih utuh. Justru itu yang tidak bisa diterima tanah. Asali kolmah kok ora sobatnya lemah, karena ada sebuah kodam yang ada di situ. Tapi kalau pada umumnya orang pasti hancur. Dan orang yang hancur itu badan itu kan ada rohnya, waktu seperti kita ini kan ditempati roh atau atman. Tapi kalau jasad atau fisik wadahnya sudah rusak hancur, atman atau roh itu sudah melayang ke atas, lepas dari situ, pisah teko rogo gitu ya. Dan alam itu ada 3, jagat raya, alam janaluka, jagat itu, terus alam ariluka, jagatin kajiman atau alam jabaru, terus alam kubur aja ya, atau alam akhirat ya. Waktu penduduk kubur itu di dalam kubur, Tuhan bersabda dalam bahasanya Jawa demikian, sira ora bakal bisa balik mangarang dunya, uga ora bisa ngungak marang sira. Sira ingsun aling-alingi, ingsun Tuhan ya. Kejaba untuk palilah ingsun. Kamu tidak bisa kembali ke dunia roh dan juga tidak bisa menengok ke akhirat.
karena kamu aku hijab, aku beri tutupi, aku beri tabir hijab, terkecuali mendapatkan ijabah atau izin dari sana. Izinnya itu sebetulnya saat itu dia untuk reinkarnasi. Ini sedikit melenceng ya, izin. Atau kalau yang masih ada kemelekatan, yang sudah tidak ada kemelekatan, dia langsung manunggal setelah mati dan manunggal. Tentang masalah untuk menemui dan tidaknya, maaf ya Pak Bek, ini saya tidak percaya. Karena apa? Aku percaya kalau orang itu bertemu dengan para wali, bertemu dengan yang Sabtu Palon, ada juga yang bertemu dengan Mahapatih Gajah Mada, Bapak Ibu yang telah meninggal, kakek nenek. Ya. Di dalam dawuhnya agama itu dikatakan demikian. Ora ono awak-awakan sing ora taslamu karo jin. Tidak ada salah satu fisik atau badan kita, badan manusia atau bentuk apa yang tidak bisa disamarkan atau ditiru dengan jin. Nah, sehingga saya meyakini kalau orang yang ingin ketemu dengan katakanlah seksi benar dengan para wali, Bapak Ibu, dan pada umumnya orang-orang jadi katakan orang-orang Avatar itu saya pernah ketemu ini, itu saya yakini sebelum dia melakukan satu semedi atau hening atau manekung, di pikiran dia sudah terancang untuk ketemu dengan orang yang leluhur dia. Akhirnya kan ada di sekitar kita ini kan banyak berjubel makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Dia ngamping ingin memper, menyerupai. Nah, apa tujuannya? Agar orang yang ingin tahu itu akan menjadi komunitasnya dia. Besok kalau mati dia tidak bisa masuk ke alam kubur. Betul, tubuhnya dikubur di tanah, di kuburan, tapi ruhnya tidak masuk ke alam kubur atau kebelahan. Jadi orang yang sudah meninggal, apalagi sudah ratusan tahun, dia sudah tidak bisa ditemui dengan siapa. Karena apa? Kalau dia sudah reinkarnasi bisa jadi. Lagi pula dia disengker dengan gedung gaib yang dialing-alingi itu. Karena alam kubur dengan alam dunia ini ini ada sebuah sekat yaitu alam abjad, alam jabarut, alam antoro. Orang mudah masuk sini mudah karena kedekatan. Tahukah masuk sini? Jarang orang bisa. Saya katakan kayaknya orang menuju ke alam kubur tidak semuanya orang bisa, dan kalau bisa tidak semuanya roh itu bisa diajak untuk dialog karena dia sudah tidak berfisik. Dalam keadaan hidup di alam kubur itu adanya cuma lalu lalang biasa. Sekalipun saya kenal dengan Pak Bek di alam kubur ya cuma kita itu lalu lalang. Bisa saya melihat Pak Bek, tapi Pak Bek tidak bisa melihat saya, dan Pak Bek bisa melihat saya, tapi kebalikannya aku nggak bisa lihat Pak Bek. Berarti ini Pak, lah yang sering saya dengar ini bisa ketemu ini ya, bisa ketemu wali ini, ketemu ini berarti tadi yang menyerupai itu Pak? Yang menyerupai. Begitu. Itu kalau orang itu benar-benar berketemu. Kan kadang-kadang orang bisa loh nggak ketemu ngaku ketemu biar dikatakan orang liluwe gitu. Dia pinter ngomong aku ketemu ini yang kepinginnya ketemu ya Pak ya. Ya walaupun dia nggak kepingin ketemu, dia sok cerita kalau aku pernah ketemu itu. Tapi saya nggak yakin dia bertemu dengan roh yang dikatakan seperti leluhurnya itu yang sudah mati puluhan atau ratusan tahun. Tidak semuanya orang mampu ke sana. Karena apa? Alam kubur yang seperti katakan itu ada hijabnya, ada aling-alingnya, ada warononya, sehingga itu adalah sebuah
Kalau katakan mengatakan hal itu cerita bohong, itu terlalu ekstrim. Saya katakan dia ditipu dengan entitas lain atau ditipu dengan jin. Kenapa saya tidak ingin menemui mereka? Karena dia tidak harus ditemui. Alamnya sudah lain. Kalau saya ingin menemui diri aku sendiri, Yodharma Jini sendiri, mengenal diri aku sendiri. Ini sebuah kawruh atau tata cara orang Kasunyatan menyatakan hal-hal yang bisa dinyatakan. Kenapa? Kalau mereka yang dianggap leluhurnya orang-orang leluhur itu ingin diketemu, merasa atau bercita pernah diketemu, agar orang banyak kagum, hebat dia ketemu dengan syekh, ketemu dengan wali, ketemu dengan Eyang Sabdopalon, ketemu dengan Mahapatih. Matinya sudah ratusan tahun. Seandainya dia tidak manunggal, otomatis sudah reinkarnasi berkali-kali. Nih, nah kalau orang sekelasnya Sabdopalon atau Syekh apa itu Siti Jenar, Syekh Subagir itu kayaknya matinya sudah ratusan tahun, mestinya dia sudah manunggal kalau manunggal. Tapi kalau sudah masih ada sebuah kemelekatan, otomatis roh itu akan kembali lahir ke sini lagi untuk meneruskan sebuah karma yang dihapus dengan dharma baiknya atau diikuti dengan dharma-dharmanya. Lahir maneh terus diterusnya ganti rogo anyar binarengan karo laku kabecikan dengan setiap. Karena apa? Orang sekelas katakanlah yang Sabdopalon, Gajah Mada pada saat itu Islam belum masuk kan? Ini ya saya yakini pasti pemahamannya tentang Hinduisme dan Islam itu lebih cenderung ke Hinduisme. Dia belajar hidup untuk melakukan moksa. Ini moksa dengan murca beda ya. Oh ini murca itu wong ilang sak raga wadake nyanggone alam kajinan. Ini murca ilang sak raga wadake nyanggone alam kajinan. Ikut di alamnya alam roh halus, roh kelambrangan, murca. Lah kalau moksa itu orang sudah melakukan sedemikian rupa dengan dharma-dharma yang sesuai aturan. Apabila kamu menjadi manusia yang besok kembalinya itu bali mulanironya, nanti kamu harus ingin moksa, kamu harus menetapkan atau menjalani perilaku demikian dan demikian, kamu baru bisa moksa. Dan moksa itu orang yang sudah moksa itu kalau di zaman dahulu itu cerita dari kakek aku, jenazah atau mayatnya itu mimpes mengecil lantas menguap sing darani bali saragani. Itu artinya dia sudah bisa meleburkan dari sarining bumi, sudah meleburkan sarining angin, sudah meleburkan sarining banyu, sudah meleburkan dengan sarining geni, wis ulih-ulih dengan cara demikian. Jawa mengatakan ulih-ulih. Makanya orang meninggal dunia setelah dikubur, orang Jawa adat enek slametane ungkur. Wis ngungkur ning alam dunya. Nah, ya sudah ngungkur ning alam dunya kok nginguk dunya maneh. Logika bisa terima enggak? Iya. Loh, ini kalau dia ingin kembali ke jagat raya, dia harus melewati reinkarnasi dulu. Sehingga kesimpulan yang aku katakan nanti, bahwa seseorang yang mengaku pernah ketemu dengan yang Sabdopalon lah, ketemu sama, ya saya katakan, ketemu dengan leluhur seperti Syekh Siti Jenar lah, ketemu dengan wali-wali lah, itu hanya sebuah pengakuan atau sebuah tipuan jin-jin itu yang bisa melaku. Mergo jin itu dalam bahasa Jawanya
iso mancolo putra mancolo putri, artinya bisa berubah menjadi lagi menyerupai dan menyamai orang-orang yang di alam pikiran, orang yang ingin ketemu. Ini jangankan kok dia itu tidak di selamur laku seperti syekh atau para wali-wali atau Sabda Palon. Diri kita ini waktu semedi itu juga disambur laku seperti kita ketemu diri kita sendiri, itu juga belum bisa dipastikan. Kalau belum punya ketetapan, kalau kamu itu bukan aku enggak menerima. Kalau ada bentuk seperti kita datang, kalau kamu tidak seperti aku, sejatinya aku, kamu tidak aku terima dan tidak aku akui. Demikian dia akan sudah minggir atau menghilang. Tapi kalau semuanya itu sudah dipikir nih, aku mau semedi, aku mau manapun ketemu dengan katakanlah leluhur lah gitu ya, katakanlah. Ini kan sudah ada terancang mindsetnya ya, mindsetnya sudah ke situ, pemikirannya sudah ke situ, sehingga sesuatu yang ngamping itu ibaratnya senengane iki, aku tak koyo iki. Gitu. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain yang belum aku terjawabkan apa? Iya. Terima kasih loh buat Tarasi. Ya, sementara ini sudah gamblang. Untuk menambah pengertian ya cukup dimengerti. Maka dari itu, aku pesan, aku weling. Kalau weling dan pesan aku dipakai, jangan ingin ketemu siapa-siapa. Bertemulah dengan dirimu sendiri. Jangan menjadi siapa-siapa. Menjadilah dirimu sendiri agar tidak tertipu hari esokmu. Nah, tentang masalah leluhur, simbah, ibu, bapak, pikirin doa ke kubur itu bagus. Itu adalah sebuah penghormatan, tapi jauh lebih bagus lagi sebelum meninggal perlakukanlah dia sebaik mungkin layaknya sebagai orang tua. Itulah bagi anak atau cucu yang mikul dhuwur mendem jero, itulah itu. Lakukanlah sesuatu yang terbaik bagi kakek, nenek, ayah, ibu sebaik mungkin. Junjunglah tinggi nama baiknya dan pendam dalam-dalamlah kesalahannya sebagai manusia. Itu orang Jawa dikatakan mikul dhuwur mendem jero. Sekian yang dapat kami jawab. Panjenenganipun Pak nggih. Nyuwun pangapunten apabila ada yang salah. Rahayu.